Wow bay là ba là nhau man như wow bay là ba là nhau man như. Ya apa kabar lu sehat-sehat keluarga setanah air kabeh ya. Balik mana ambek aku Icang yang selalu menyantetmu tapi tidak pernah mendapatkan hatimu. Sesuai beberapa requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film kisah nyata berjudul 13 Lives tahun 2022. Baru banget rilis bulan lalu lur, dan tentunya kalian tahu dong berita 13 tim bola Thailand yang terjebak di goa pada tahun 2018 lalu. Ngeri banget asli lur. 13 Lives bercerita tentang salah satu operasi penyelamatan terbesar di dunia, yaitu Tam Luang Cave Rescue yang terjadi pada awal bulan Juli tahun 2018. Di mana 12 anak-anak tim sepak bola beserta pelatihnya terjebak di dalam goa Tam Luang, Thailand selama berhari-hari. Seperti apakah perjuangan para penyelam di dalam goa yang banjir dan super sempit ini? Langsung aja kita gaskan pantun dari dulurku, siapa nih? Rajab Sam Jawa ya. Swadihap, kapun kap Rajab. Pada hari Sabtu 23 Juni 2018 di desa Bancong, tepatnya di provinsi Chiang Rai, negara Thailand. Susah ya namanya ya. 12 anak-anak tim sepak bola junior bernama Wild Boars memutuskan untuk iseng menjelajahi goa Tam Luang yang tidak jauh dari sana sebelum merayakan ulang tahun seorang anggotanya bernama Prem. Lagian juga masih musim kemarau, jadi nggak akan turun hujan deras ya kan. Karena sudah sore, mereka pun berangkat bersama pelatihnya yaitu Ekapon, sedangkan satu anak bernama Lek nggak bisa ikut karena harus membantu ayahnya menyiapkan pesta ulang tahun. Mereka semua akhirnya sampai di goa Tam Luang pada jam 3 sore lewat 7 menit. Setelah berdoa di depan patung Tam Luang atau Putri Tidur, mereka pun masuk dan terus mengeksplor goa sampai melewati bagian ruangan ketiga yang jauhnya 800 meter dari gerbang masuk. Akan tetapi musim hujan tiba lebih awal dari yang seharusnya di bulan Juli. Cuaca di luar yang tadinya begitu cerah berubah menjadi hujan yang sangat-sangat lebat. Dalam waktu singkat, air pun langsung memenuhi goa dan menjebak mereka semua di dalam sana. Dan inilah 13 nyawa. Pukul 7 malam lewat 32 menit atau sudah 4 jam lamanya ke-12 anak dan satu pelatihnya masuk ke dalam goa. Hidangan pesta ulang tahun Prem pun sudah siap. Para orang tua dari anggota tim Wild Boars juga sudah berkumpul, termasuk Mbak Buahom, ibunya Prem, dan juga Lek yang tadi membantu ayahnya. Mereka semua mulai khawatir karena anak-anak belum kunjung datang. Apalagi di luar hujan sangat-sangat deras. Tak lama kemudian salah satu ortu mendapatkan info jika anak-anak Wild Boars sempat pergi ke goa sebelum hujan dan masih berada di sana sampai sekarang. Sudah jelas mereka langsung pergi ke goa tersebut dan betapa terkejutnya mereka melihat sepeda anak-anak Wild Boars masih terparkir di depan. Sedangkan goa sudah dipenuhi dengan air. Gak pakai lama mereka semua langsung menelpon pihak berwajib dan pada pukul 12 malam lewat 47 menit pasukan Angkatan Laut Thailand atau Thai Navy SEAL sampai di area goa Tam Luang, termasuk Gubernur Provinsi Chiang Rai yaitu Narongsak beserta ajudannya. Setelah mendapatkan peta goa Tam Luang dari penduduk sekitar dengan perlengkapan menyelam yang sangat lengkap, para Navy SEAL pun memasuki goa sambil memasang tali pemandu untuk memudahkan proses evakuasi. Goa Tam Luang memiliki panjang kira-kira 10,3 km. 10,3 km lur, dengan banyak ruang-ruang sempit di dalamnya yang pastinya sangat menyulitkan Navy SEALs mencari anak-anak itu. Tapiผมมีความมั่นใจในหน่วยซีล 5 jam pun telah berlalu. Navy SEALs akhirnya keluar goa pukul 5 lewat 6 menit dengan kondisi beberapa anggotanya yang terluka karena terdorong arus dan tidak menemukan tanda-tanda anak Wild Boars sama sekali. Semua ortu yang masih menunggu pun sangat merasa khawatir dan menangis karena keberadaan putra-putra mereka yang masih tak tentu rimbanya.
Di hari kedua sejak menghilangnya anak-anak itu, Navy Seals pun memutuskan untuk memompa air keluar karena kondisi goa yang banjir sangat berbahaya untuk meneruskan proses evakuasi. Itu semua disebabkan oleh hujan deras yang masih belum berhenti. Pemerintah Thailand pun melibatkan lebih dari 100 lembaga pemerintah untuk mengurus masalah ini. Juga ada lebih dari 1000 sukarelawan yang ikut membantu. Bahkan Pak Gubernur Narongsak diperintahkan langsung oleh Perdana Menteri untuk terus mengawal proses evakuasi sampai selesai. Meskipun jabatan Pak Narongsak sebagai gubernur sudah berakhir dan akan dipindah tugaskan minggu depan. Di lain sisi, seorang insinyur air dari Bangkok sekaligus kepala desa di sana mengetahui jika air yang memenuhi goa bukanlah masuk dari gerbang depan, melainkan dari celah tanah di bagian puncak bukit yang mengalir langsung ke dalam goa. Selain Navy Seals Thailand, 2 sukarelawan dari luar negeri juga didatangkan ke sana untuk membantu proses evakuasi. Mereka adalah spesialis penyelaman goa asal Inggris, yaitu Rick dan partnernya John. Di saat pasukan Navy Seals menghentikan pencarian karena banjir yang begitu menyeramkan, Rick dan John terus menyelami goa melewati lorong-lorong yang dipenuhi stalaktit dan stalagmit. Namun yang paling membahayakan adalah area T-Junction, yaitu pertigaan di dalam goa yang sangat sempit, bahkan orang yang melewatinya harus melepas tabung oksigen. T-Junction berada sejauh 1,6 km dari gerbang masuk, di mana Rick dan John bahkan memakan waktu selama 3 jam 50 menit untuk sampai di T-Junction. Sesampainya di pertigaan tersebut, mereka berusaha menyelamatkan seorang teknisi pompa air yang terjebak. Meskipun sudah sangat profesional, John kesulitan membawanya menyelam melewati celah-celah goa. Bahkan Pak teknisi yang panik dan ketakutan hampir membahayakan nyawa John. Setelah Rick dan John keluar dari goa, mereka berdua dilarang masuk lagi ke dalam sana tanpa izin dari Pak Gubernur, karena beliau tidak ingin ada orang asing yang menjadi korban dalam penyelamatan ini. Singkat cerita, di hari ke-7, tepatnya di tanggal 29 Juni tahun 2018, ketika rapat Pak Gubernur memutuskan penyelaman akan dihentikan sampai hujan berhenti dan air goa telah surut. Karena ke-13 tim bola itu kemungkinan berada di sekitar bagian goa bernama Pantai Pattaya yang memiliki medan jauh lebih berbahaya. Setelah itu bersama insinyur air dan para sukarelawan dari desa, Pak Gubernur bermusyawarah dengan para petani karena air hujan di atas bukit harus segera dialirkan ke suatu tempat sebelum masuk ke dalam goa. Dengan ikhlasnya demi membantu penyelamatan anak-anak wild boars yang masih terjebak, para petani sekitar menerima jika air dari bukit dialirkan ke sawahnya, yang mana artinya akan merusak lahan padi mereka. Setelah menunggu selama 8 hari, hujan pun akhirnya mereda di hari ke-9, yaitu di tanggal 1 Juli pada hari Minggu. Ibadah pun diadakan di gerbang goa oleh para biksu-biksu dan diikuti oleh banyak orang-orang Thailand di sana. Buah Hom yang juga beribadah memberikan gelang-gelang tasbih untuk didoakan biksu agar diberkati. Karena hujan telah berhenti, Pak Gubernur pun melanjutkan pencarian pada keesokan harinya di tanggal 2 Juli. Rick dan John diizinkan masuk duluan sebelum para Navy Seals Thailand. Tapi meskipun air sudah lumayan surut, medan di dalam goa yang sangat sempit tetap membuat kedua penyelam itu kesulitan. Sampai akhirnya, setelah berhasil melewati T-Junction dan Pantai Pattaya, Rick dan John tiba di ruang ke-9 yang berjarak 2,5 km dari gerbang dan memakan waktu perjalanan selama 6 jam 12 menit. Sesampainya di sana, tiba-tiba mereka berdua melihat cahaya dari tengah kegelapan, yang ternyata itu adalah ke-12 anak tim sepak bola wild boars, termasuk satu pelatihnya yang masih hidup dan sehat walafiat. Hey, they're here. How many of you? 13. They're all alive.
Meskipun telah berada di sana selama 10 hari tanpa makanan sama sekali, sebagai pelatih, Eka pun mengajarkan anak-anak untuk bermeditasi dan berdoa agar tetap bisa hidup. John berjanji kepada mereka semua para penyelam lainnya akan datang bersama dokter dan juga bahan-bahan makanan pada esok hari. Padahal belum tentu bisa ya kan, karena kondisi goa yang sangat-sangat mengerikan. Setelah merekam kondisi anak-anak itu, Rick dan John pun keluar goa dan memberitahu kabar bahagia tersebut. We found the boys. They're alive. รอดทุกคนยังไม่ตายพี่ Kesuksesan kedua penyelam Inggris profesional tersebut pun tersebar kemana-mana. Terlihat semua orang tua yang begitu bahagia melihat anak-anaknya masih hidup lewat video rekaman. Wartawan pun memenuhi area Goa Tamluang yang membuat Rick dan John merasa tidak nyaman. Karena meskipun anak-anak sudah ditemukan, tapi kondisi medan goa yang berbahaya akan menyulitkan proses evakuasi. Bahkan John yakin jika mereka tetap memaksakan penyelamatan, sudah pasti anak-anak itu akan meninggal di tengah perjalanan. We're going to bring you some breaking news now. Reports coming in from... Away. All you've been bringing out is dead body. Flooding fields, praying to shrines. It's bullshit. Sementara itu di dalam goa, Eka pun terus menenangkan anak-anak yang ingin cepat keluar dari sana dan menyuruh mereka untuk tetap fokus bermeditasi. Karena telah mengeksplor Goa Tamluang lebih dalam, Rick dan John pun ikut membriefing para Navy Seals tentang bagian pantai Pattaya setelah T-Junction yang sangat sempit, dangkal, panjang, berliku-liku, masih dipenuhi air deras dan tentunya bisa membuat mereka tersangkut hingga tewas kehabisan nafas. Setelah mempersiapkan perlengkapan menyelam dan tangki oksigen ekstra, para Navy Seals pun kembali memasuki Goa Tamluang dengan membawa bahan makanan secukupnya dan juga dokter untuk memeriksa kondisi kesehatan anak-anak wildboars. Dan terlihat salah seorang Navy Seals yang sempat tersangkut. Karena tabung oksigen tidak cukup, 2 Navy Seals dan 1 dokter pun menunggu di sana dan hanya 1 orang prajurit yang kembali ke base camp. Sudah bisa kalian bayangkan lur betapa berbahayanya Goa Tamluang ya kan? Prajurit Navy Seal yang sudah terlatih aja bisa kesulitan oksigen. Gimana anak-anak yang sudah sangat lemah itu coba? Sebagai gambaran lur bahwa masuk ke dalam goa seperti ini adalah keahlian Rick dan John yang sudah berpengalaman selama 30 tahun. Jauh berbeda dengan Navy Seals yang lebih ahli di lautan lepas. Di hari ke-14 karena masih belum menemukan cara penyelamatan yang terbaik, Rick dan John pun akhirnya memanggil teman-teman penyelamnya, yaitu Jason dan Chris, beserta dokter ahli anestesi atau bius yang juga jago menyelam, yaitu Harry. Loh, kok ada dokter anestesi? Karena ternyata Rick dan John memiliki ide gila, yaitu dengan membius anak-anak wildboars dan membawa mereka keluar dari goa dengan jalur yang mengerikan. Of course, resikonya anak-anak itu bisa saja meninggal jika terbangun di tengah perjalanan. Tapi sebagai dokter, Harry pun tidak ingin melanggar sumpahnya karena menggunakan anestesi dalam kejadian ini adalah tindakan ilegal. Rick, it's insane. It's unethical. Navy Seals Thailand berniat mengantarkan baju selam ke anak-anak wildboars pada hari ke-15. Akan tetapi ketika mereka melewati area stalaktit yang berjarak 900 meter dari gerbang luar, salah satu prajurit bernama Saman Kunan tersangkut tali penanda jalur. Lalu selang oksigennya tersangkut stalaktit dan mengeluarkan isi oksigennya sampai hampir habis. Saman yang panik pun berusaha keluar dari area itu, tapi naasnya tabung oksigen tidak mencukupi dan Saman pun akhirnya meninggal sambil memeluk baju selam anak-anak yang dia bawa. Kematian Saman Kunan adalah bukti betapa berbahayanya medan penyelamatan di Goa Tamluang. Pak Gubernur pun akhirnya melarang prajurit Navy Seals melanjutkan misi penyelamatan sementara waktu. Padahal di satu sisi anak-anak itu harus segera diselamatkan lur, karena kadar oksigen di dalam sana cukup rendah, yaitu di bawah 16%. Mau nggak mau, Harry pun akhirnya setuju dengan rencana Rick dan John, lalu membicarakan metode anestesi itu ke Pak Gubernur, yaitu dengan menyuntikkan anak-anak wildboars dengan bius total
total dan membawa mereka bagaikan paket melewati lika-liku goa. Meskipun kemungkinan meninggal di perjalanan akan tetap ada, setidaknya inilah satu-satunya cara yang bisa dilakukan. Gubernur beserta Perdana Menteri pun akhirnya menyetujui metode itu, tapi dengan satu syarat: semua orang yang terlibat harus merahasiakannya kepada siapapun, termasuk para orang tua. Dan dengan gentlenya, jika memang nanti ada korban, gubernur siap maju sebagai orang yang disalahkan. Expecting casualties. Yes. Completely still. Chase them out like. พวกคุณเริ่มลงมือจัดการได้ If we fail, the failure is mine alone. No one must know the method you propose. Area Goa Tamluang pun disterilkan dari orang-orang yang tidak ikut dalam aksi penyelamatan selanjutnya. Para awak media termasuk ortu-ortu dari anak Wild Boars pun diminta untuk meninggalkan area agar tidak ada orang lain yang melihat jikalau anak-anak itu keluar dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Akhirnya di hari ke-16, tepatnya di tanggal 8 Juli 2018, proses evakuasi pun akan dilanjutkan kembali hanya dengan 5 orang penyelam sukarelawan luar negeri, yaitu Rick, John, Harry, Chris, dan juga Jason, tanpa bantuan penyelam Navy Seals Thailand. Harry pun memberikan tutorial anestesi yang harus disuntikan setiap 30 menit sekali di bagian paha. Sebelum mereka masuk ke goa, Mbak Buah Home memberikan gelang yang sudah diberkati biksu ke para penyelam untuk meningkatkan keberuntungan. Selain itu, orang-orang di desa juga beribadah dan berdoa demi keselamatan anak-anak yang terjebak di dalam goa. Penyelamatan pun akhirnya dimulai. Untungnya Navy Seals sudah memasang lampu-lampu di setengah perjalanan goa dan juga menyediakan tabung-tabung oksigen ekstra di ruang 5. Setelah sampai di ruang 9 tempat anak-anak itu berada, para penyelam menjelaskan proses evakuasi kepada dokter Navy Seals dan 2 prajurit lainnya yang sudah menemani anak-anak Wild Boars selama beberapa hari terakhir. Para penyelam pun akan mengevakuasi 4 anak terlebih dahulu, yaitu Deca, Arm, Ad, dan juga Pum. Mereka dipakaikan baju selam lengkap, tangan dan kaki diikat, juga obat bius tablet dan suntikan. Yang pertama akan diselamatkan adalah Deca. Agar tidak membuat kepanikan, anak-anak lainnya pun diminta duduk membelakangi Deca supaya tidak melihat prosesnya. Harry juga mengajak ngobrol ngalor ngidul ketika obat bius disuntikan agar situasi bisa kondusif. Dengan cara estafet, Jason membawa Deca ke ruang 5 melewati bagian pantai Pattaya yang begitu sempit dan juga T-Junction yang bahkan harus menggeser anak itu dari depan. Ingat lur, setiap 30 menit mereka harus menyuntikan dosis bius tambahan ya kan, agar anak-anak tetap tidak sadar. Tapi halah, Jason pakai acara suntiknya jatuh pula. Untungnya jarum berhasil ditemukan dan langsung disuntikan. Sedangkan anak kedua yang dievakuasi, yaitu Arm sang kapten tim, sempat tidak bernafas. Tapi setelah ditunggu beberapa waktu, Arm pun bisa kembali bernafas dengan normal. Okay, he's breathing. Every time I put him under the water, he stops. Thanks, boys. Mereka semua pun berhasil membawa 4 anak ke tempat aman, yaitu di ruang 3. Barulah setelah itu dibawa staf-staf lainnya menuju gerbang depan. Setelah 16 hari terjebak di sana, akhirnya 4 anak tersebut bisa bebas dari Goa Tamluang dan langsung dibawa ke rumah sakit untuk segera diperiksa kondisi kesehatannya. Semua itu dilakukan dengan sangat rahasia dan penuh penjagaan, bahkan dari orang tua anak-anak itu, untuk menghindari adanya kepanikan atau pembelokan fakta sampai mereka selesai diperiksa. Setelah harap-harap cemas menunggu hasil dari rumah sakit, betapa sumringahnya para penyelam ketika mendengar kabar bahwa keempat anak yang mereka selamatkan dalam kondisi sehat walafiat. Yang mana artinya metode penyelamatan dengan suntikan anestesi benar-benar berhasil. All the boys are fine. Great job. Sayangnya pada keesokan harinya hujan deras pun kembali terjadi yang membuat permukaan air di goa lebih tinggi dan berbahaya. Meskipun warga sekitar terus bahu-membahu membuat pipa tambahan untuk mengalirkan air ke sawah, tetap aja hujan yang terlalu deras lebih cepat memenuhi goa. Tapi bagaimanapun proses evakuasi akan terus dijalankan karena air akan semakin tinggi. Good boy.
Arus air yang sangat kuat karena hujan deras sempat menyulitkan Chris membawa salah satu anak. Dia sampai kehilangan arah dan panik menunggu di salah satu ruangan. Untungnya Harry datang menenangkannya dan membawa anak itu keluar dari goa. I reckon you've done the hardest part. Why not do the last bit? Is the boy good? It's fine. Alhamdulillahnya semua anak termasuk si pelatih berhasil diselamatkan. Namun tekanan air yang sangat mengerikan membuat pompa penghisap air hancur tiba-tiba. Dan itu bisa membahayakan 3 prajurit Navy Seals yang masih berenang keluar goa. Lalu yang terjadi? Setelah terjebak lebih dari 2 minggu lamanya, 12 anggota tim sepak bola Wildboars bersama pelatihnya pun berhasil dievakuasi. Kru penyelam sukarelawan beserta Navy Seals yang menemani anak-anak itu di dalam goa juga telah keluar dari sana. Setelah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, Pak Gubernur langsung menggelar konferensi pers dan menyebarkan kabar bahagia tersebut. Semua orang tua pun sangat-sangat terharu ketika mengetahui anak-anak mereka berhasil selamat. You have given your time, your expertise. You're welcome. You all have come from all over. The love for the boys. Thank you. Anak-anak Wildboars akhirnya mengadakan pesta ulang tahun Prem yang tertunda selama 2 minggu dengan sangat bahagia. Untungnya upaya penyelamatan itu akhirnya berhasil karena beberapa hari setelahnya seluruh goa Tamluang terisi penuh dengan air selama 8 bulan karena hujan deras yang tidak kunjung berhenti. Para sukarelawan di sekitar desa pun melaporkan bahwa 254 juta liter air telah dialirkan dari dalam goa ke arah sawah dan para petani akan mendapatkan kompensasi dari pemerintah Thailand. Ketiga anak Wildboars termasuk si pelatih juga dianugerahkan kewarganegaraan oleh pemerintah. Setelah insiden itu, terhitung lebih dari 5.000 orang dari 17 negara memberikan sumbangsi bagi operasi penyelamatan dari Goa Tamluang. Dan film ini ditujukan untuk mengenang Saman Gunan, juga 2 Navy Seals yang meninggal beberapa waktu kemudian akibat infeksi darah. Come in. Abu Yar, terjebak di dalam goa selama 2 minggu lebih aja bisa tegar. Memang Anda terjebak di hubungan toksik yang tidak kunjung kelar. Gak heran film sebagus ini dapat rating sangat-sangat tinggi lur, karena emang sebagus itu. Setting dan alurnya dibuat sama persis dengan kejadian aslinya. Juga drama yang tidak berlebihan malah membuat kita larut dalam kesedihan. Gak bakal bosen nontonnya meskipun durasinya 2,5 jam lur berkat kelihayan Pak Sud Ron Howard. Fakta menarik yang perlu kalian tahu, patung emas Saman Gunan didirikan untuk mengenang jasanya yang telah meninggal saat misi penyelamatan. Bayangin Anda kekunci di kamar mandi sehari aja udah bingung ya kan, ini di goa sempit banjir pula apa enggak? Aduh, enggak tahu lah lur. Ya wes gitu dulu, aku Icang undur diri, matur nuwun dan seno untuk menyerah terhadap keadaan. But say yes untuk Lisa Krabby. Assalamualaikum lur.